Oke, guys, lagu ketiga, ready? Ready, let's go. 1, 2, 3, ayo. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Satu-satunya. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah,
Shalom, selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan kami, Gracia Hope Compassion Channel. Mari hati kita terus berharap pada kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami rindu segala kebaikan-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau mercusuar dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kegelapan, Engkau adalah pengharapan. Di tengah-tengah kesesakan, Bapak terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sekalipun masih ada beban-beban dalam kehidupan kami, masih ada pokok-pokok doa pergumulan dalam hidup kami. Tapi pengharapan di dalam Engkau membuat kami sanggup untuk melangkah. Sepanjang hari ini kami percaya kami diberkati. Bapa, kami tidak mau menduakan Tuhan, kami mau Tuhan, tubuh kami sebagai bait Roh Kudus disucikan, dikuduskan Tuhan, agar kami menjadi bait kesukaan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, dan dalam nama Yesus pertolongan Tuhan ajaib dalam kehidupan kami, membukakan pengertian-pengertian dalam kehidupan kami, hingga kami menjadi semakin serupa dengan gambar Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, kita adalah gereja Tuhan yang dikasihinya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan biarlah hidupmu engkau persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pagi hari ini kita akan bersama membaca kebenaran firman Tuhan dari Markus 11 ayat 12 hingga 14, dan Markus 11 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Perikop yang pertama ini berbicara tentang Yesus mengutuk pohon ara. Kita sudah berulang-ulang kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Yesus mengutuk pohon ara dan apa yang Dia kehendaki bagi pohon ara, bagi gereja Tuhan, bagi tubuh Kristus, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 murid meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah pohon, bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara, pada waktu itu bukan musim buah ara, tetapi Tuhan menuntut buah dari pohon ara tersebut. Apa yang dimaksudkan di sini oleh kebenaran firman Tuhan ini? Ini bukan sebuah firman Tuhan yang bisa kita lakukan begitu saja, tetapi ada makna di balik semuanya itu. Yaitu dia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Saudara, kalau pohon ara di Israel, saudara, itu pohon ara itu besar-besar ya. Besar-besar. Nah, kalau itu memang bukan musim pohon ara, harusnya wajar ya tidak berbuah. Tetapi kenapa Tuhan mengutuk pohon ara itu? Karena saudaraku yang diberkati, walaupun dia bukan ada musimnya, tetapi paling tidak pohon ara itu menunjukkan tanda-tanda bahwa ia pernah berbuah. Ia pernah berbuah. Tapi Yesus tidak menemukan tanda-tanda bahwa itu hanya daun saja. Waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun saja. Kalau memang pohon itu pernah berbuah, pasti mungkin ada jatuhan di pinggirnya. Ada sesuatu yang bisa dilihat bahwa dia pernah menunjukkan bukti bahwa dia pernah berbuah. Memang itu bukan musim berbuah, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia pernah berbuah. Saudara, kita sudah hidup sebagai anak Tuhan sudah berbilang berapa tahun? Sudah berbilang berapa tahun, tapi hanya kita katakan, aku mau bertumbuh, aku mau bertumbuh. Pertumbuhan itu banyak hal, saudara. Dia dari masih benih, terus dia mulai mengeluarkan daunnya kecil, itu pun bertumbuh. Lalu dia kemudian menjadi sejengkal, 2 jengkal, itu pun bertumbuh, saudara. Tapi pertumbuhan itu belum sampai berbuah. Lalu dia makin besar, dan dia menjadi sangat besar. Tapi tidak ada buah, itu pun bertumbuh, saudara. Tuhan tidak meminta kita sekedar bertumbuh, tapi berbuah. Beberapa hari lalu, 2 hari lalu, saya mengajarkan satu pelayanan pemuritan secara online. Saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Itu Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Rasul 22 dan Kisah Rasul 26 itu berbicara tentang bagaimana Saulus berubah namanya menjadi Paulus karena dia mengalami panggilan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dulu dia seorang yang mengkhianati gereja, seorang yang menganiaya gereja. Tetapi ketika dia dipanggil,
3 hari dia mengalami kepada bangsa-bangsa lain. Sejak saat itu, Paulus menangkap panggilan itu dan mulai menghasilkan buah. Yaitu buah pertobatan. Dia berubah. Ya. Buah pelayanan. Buah roh. Dia dulu seorang penganiaya jemaat menjadi seorang penginjil. Karakternya diubahkan. Buah itu dihasilkan, saudara. Ketika saya membaca Paulus, menjadi Paulus, dia tidak pernah membuang waktu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali membuang waktu pertama kali bertemu santai dengan pembelaan-pembelaan. Saya kan baru bertobat, saya kan baru kenal Tuhan. Saya belum bisa menghasilkan karakter. Lalu waktu-waktu yang ada dibuang begitu saja untuk jatuh bangun di dalam dosa. Engkau menguji diri dengan pencobaan di sekitarmu. Engkau izinkan pencobaan manusia lama itu kembali di dalam kehidupanmu. Sehingga pertumbuhan itu mengalami yang namanya stagnasi. Ketika terjadi stagnasi, mungkinkah seorang dapat menghasilkan buah? Pertumbuhan itu memang ada. Sedikit. Pertumbuhan hanya soal iman, pertumbuhan soal manusia, bisa rajin ibadah, rajin masuk gereja, tapi buah yang Tuhan tuntut adalah buah. Dan ketika dari jauh ia merupakan arah yang tidak. Kalau ia mendapat apa-apa pada pohon. Saudara mendapat apa-apa artinya dia perhatikan dari jauh ini berdaun. Apakah ada apa-apa baik itu yang menggantung di pohon maupun yang dibawa bekas jatuhan atau bekas-bekas petikan buah, tanda-tandanya pohon ini berbuah atau tidak, dia perhatikan. Karena Yesus adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia tahu melihat apakah pohon ini pernah berbuah atau tidak. Nah saudara, Tuhan juga sedang memperhatikan hidup kita. Engkau mungkin bertobat tahun 1990, saya bertobat tahun 1999. Dari tahun 1999 sudah membawa buah apa di dalam kehidupanmu? Tuhan perhatikan itu. Kalau hari ini engkau mungkin dalam tekanan, bukan musimnya untuk berbuah. Tapi sebelum-sebelumnya, engkau juga tidak menghasilkan buah. Tetapi itu benar, saudara, kalau engkau ada di titik terendah, itu adalah masanya. Ini juga yang saya mau katakan. Ketika dikatakan itu bukan musim buah ara, kita orang percaya di waktu dimana kita pikir itu bukan musimnya untuk bersuka cita, bukan musimnya untuk bersabar, bukan musimnya untuk kita mengalami damai sejahtera, disitulah kita dituntut untuk berbuah. Jadi pemahaman ini di sini ketika Tuhan menuntut buah bukan pada musimnya. Tuhan sedang mengingatkan kita mencari buah roh kesabaran justru pada saat engkau sedang mengalami tekanan. Menjadi buah roh sukacita justru ketika engkau sedang mengalami duka cita. Mencari buah roh damai sejahtera justru ketika kamu sedang tidak ada damai, sedang ada goncangan dalam kehidupan ini. Buah rohani dihasilkan pada saat engkau merasa bukan waktunya untuk menghasilkan kesabaran, bukan waktunya untuk menghasilkan kebaikan, tetapi pada masa engkau sulit untuk menjadi orang yang ada di musim-musim berbuah, justru disitulah engkau dituntut untuk berbuah. Sebab buah roh itu paradoks dengan buah yang ada di dunia. Kalau buah yang ada di dunia ini harus ada, tetapi buah roh justru di musim-musim kekelaman, di musim-musim titik terendah, di situ engkau menghasilkan buah. Itulah yang Tuhan sedang ajarkan di dalam kehidupan kita. Saudara, berapa tahun bertobat? Sudah berapa tahun menjadi Kristen? Sudah berapa tahun percaya? Perhatikan apa yang engkau hasilkan. Dan perhatikan masa-masa di bukan musimnya engkau bersuka cita. Bukan musimnya engkau menghasilkan. Bagi Tuhan, itulah waktu yang terbaik untuk membuktikan engkau orang percaya yang berbuah di dalam iman, berbuah di dalam Kristus. Kita melawan seluruh kedagingan kita untuk menghasilkan buah daripada Tuhan, yaitu buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri,
Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Sebaliknya perbuatan daging telah nyata. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Saudara, ketika kita tidak memahami maksud Tuhan ini, kita akan berpikir, ini musimnya untuk saya kecewa. Ini saatnya saya wajar untuk kecewa, saya wajar. Engkau menghasilkan Tuhan tidak menghasilkan dua kedai. Ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sudah masuk ke bait Allah. Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku sudah pasti dibalikkannya. Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintas. Lalu ia mengajar mereka katanya, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu ini cuma menjadikannya sarang penyembah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan diri. Takut kepada orang lagi takjub akan pengajaran. Menjelang malam mereka keluar lagi. Imam-imam dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa Yesus bolak-balikkan bait Allah karena mereka berdagang. Mereka ingin membinasakan, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan karisma dari kebenaran yang Yesus membuat imam-imam kepala dan anak itu takut. Saudara, dosa itu kalau dilakukan, kalau kita lakukan, ada kegentaran di dalam hati oleh karena kita diciptakan dengan hati nurani. Oleh karena hati nurani tersebut, saudara, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika kebenaran tidak. Ketika Yesus membolak-balikan meja di bait Allah, takjub pada kebenaran. Saudara, kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Kebenaran itu tidak bisa. Kesucian tidak bisa disembunyikan. Orang-orang yang iri hati dengan Yesus dan ingin membinasakan Yesus, mereka takut kepadanya. Dan ketika Yesus mengajarkan firman Tuhan ini tentang bagaimana Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di dalam rumah, dia mengatakan bahwa kuduslah engkau gereja, kuduslah dan sucilah engkau gereja, rumahku akan disebut tempat doa bagi semua orang, tapi kamu menjadikannya sarang penyamuk. Tuhan tidak mau gereja itu menjadi gereja itu berdagang naik ke gunung Tuhan. Demikian di dalam kitab Yesiel dan Yesaya, saudara, bagaimana putra Fajar itu yang berusaha mencuri posisi Allah. Saudara, Tuhan tidak mau bait Roh Kudus dicop. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan cemarkan tubuhmu dengan rokok, jangan cemarkan tubuhmu dengan narkoba, jangan cemarkan tubuhmu dengan perzinahan, percabulan, dengan rupa-rupa kecemaran. Saudara, Olimpiade tahun 2024 tahun ini dirusak dengan oknum-oknum yang mengangkat tentang LGBTQIA, dengan mereka menyerupai pertunjukan last supper, dan kemudian mereka minta maaf kepada orang-orang Kristen. Mereka mengatakan mereka tidak bermaksud menghina salah satu gereja atau agama Kristen, tapi mereka melakukannya karena mereka menghargai gender-gender yang ada di sana. Sama aja, saudara. Mereka melakukan penghinaan terhadap ciptaan Tuhan yang sebetulnya hanya pria dan manusia. Mereka memunculkan bahwa ini loh Paris. Mereka percaya dengan filosofi-filosofi kecemaran, filosofi-filosofi kedagingan. Filosofi kedagingan itu mereka mencemarkan tubuh mereka, dan mereka pengen dunia terhisap dengan pengajaran itu. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang menyesatkan. Adalah lebih baik diikatkan lehernya batu celangan dan dia dibuang ke laut, saudara. Kalau orang jatuh di dalam dosa, dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kalau orang jatuh di dalam perzinahan, dia bertanggung jawab dengan tubuhnya sendiri. Tapi kalau orang menyebarkan ideologi dosa, seperti yang dilakukan di Olimpiade Paris itu, mereka menyebarkan ideologi
Mereka mengimpartasikan ideologi yang salah. Mereka mengimpartasikan satu ideologi pemahaman bahwa inilah kecemaran hawa nafsu itu hal yang biasa. Saudara, kalau Tuhan ada di sana, dia sudah menjungkir semua yang ada di sana. Karena Tuhan tidak menghendaki bait Roh Kudus itu dicemarkan, saudara. Pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, perhatikanlah hati nuranimu. Apa engkau ditegur oleh firman Tuhan? Bagaimana engkau disucikan dari narkoba? Engkau harus disucikan dari segala bentuk kecemaran, asusila, ya, pacaran-pacaran yang tidak halal, hubungan-hubungan di luar pernikahan, hubungan-hubungan yang tidak kudus. Tuhan mengusir semua itu, dan dalam nama Yesus aku berdoa, oleh hati nuranimu engkau disucikan oleh teguran firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar bahwa gereja tuh harus bertumbuh, harus menghasilkan buah. Jangan lagi jatuh bangun di dalam hal dosa. Jangan stagnasi, apalagi jatuh bangun di dalam dosa. Sudah tidak bertumbuh, balik lagi ke manusia lama. Bagaimana mungkin satu pohon bisa bertumbuh kalau dicabut? Kita akan lagi ke hubungan manusia. Poin yang pertama adalah mari kita menghasilkan buah. Gereja Tuhan dipanggil bukan sekedar bertumbuh, tapi menghasilkan buah. Panggilan yang gereja yang kedua, gereja dipanggil untuk menyucikan tubuhnya sebagai bait Roh Kudus, menyucikan dari segala macam kecemaran. Perdagangan itu berbicara soal orang yang ingin mengambil keuntungan, kecemaran daging, hawa nafsu, perzinahan, percabulan, segala perbuatan daging. Gereja Tuhan harus disucikan. Yang ketiga, gereja Tuhan itu disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Gereja Tuhan itu punya fungsi. Setelah dia bertumbuh, menghasilkan buah, dia disucikan dari segala kecemaran, dia akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Apa arti rumah doa? Yang lumpuh berjalan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang buta melihat, yang stroke bisa disembuhkan, yang lumpuh itu bisa berjalan lagi. Gereja Tuhan memiliki fungsi. Kalau baru sekedar bertumbuh, itu belum apa-apa. Harus berbuah. Kalau sudah berbuah, jangan kotori bait suci. Dan bait suci ini, saudara, ya akan menjadi tempat pencurahan mujizat kuasa daripada Tuhan. Jangan permalukan itu. Kau dipanggil bukan sekedar untuk bertumbuh, bukan sekedar untuk berbuah, tetapi untuk menghasilkan berbagai macam perbuatan ajaib yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupanmu. Di dalam Injil Matius dikatakan ketika Yesus membersihkan bait suci bahwa Tuhan melakukan banyak mujizat. Saudara, gereja sebagai bait. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, gereja dipanggil bukan sekedar bertumbuh, tapi untuk menghasilkan buah. Perhatikanlah usia pertumbuhan rohani. Jangan berlambat-lambat di dalam stagnasi kehidupan. Yang kedua, jangan mengotori bait Allah dengan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perzinahan, percabulan, dan lain sebagainya. Pencuri, pembunuh, pemburit itu tidak akan masuk dalam kerajaan. Jangan mengotori bait. Disucikan bait Allah, sebab dia akan menjadi yang ketiga, menjadi rumah doa. Rumah doa bagi segala bangsa. Barang siapa yang datang kepada nama Tuhan, dia pasti akan beroleh keselamatan. Dia pasti akan mengalami kesembuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu akan berkata-kata. Kehendak Allah di dalam kehidupan orang yang menjadikan tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Jangan sesat, Allah tidak ingin membiarkan dirinya dipermainkan. Barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan mari kita akan berdoa. Ada beberapa pokok-pokok doa yang akan kami doakan pada hari ini. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa pergumulan yang kami mau bawa di hadapan Tuhan. Kami minta doa mujizat kesembuhan terjadi buat Opung Herliana Siahaan. Pada hari ini akan mengalami kemoterapi setelah
pasca operasi kanker. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pemulihan, kesehatan, kekuatan terjadi dalam Opung Herliana sehingga dia dapat cakap untuk menanggung beban-beban ini. Kami berdoa untuk Oma Eske yang ada di Bitu agar sehat selalu, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga untuk berdoa untuk Bapak Hardianis Nafitu Pulu yang mengalami sakit jantung, kelemahan tubuh, kiranya dipulihkan, dibebaskan dari segala kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Nita Sianturi agar sehat selalu dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Ibu Ratni Tuhan yang sakit kritis tumor keras, penderita tumor ini di kanker saluran empu di stadium akhir. Kami berdoa tidak ada yang mustahil, mujizat sedang terjadi. Pak Stefan yang mengalami sakit stroke, Tuhan boleh kembali bangkit, dipulihkan, disembuhkan. Saudara Marit Henderson Simbolon, Saudari Dwi Chelsea Simbolon, juga Pak Lendra, Tuhan kami berdoa untuk pemulihan kesehatan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ibu Elsia yang dari Palu, pemulihan kesehatan suami dan masalah ekonomi terjadi pemulihan. Lebih untuk Pak Iwan yang ada di Jakarta, kiranya di Sekretaris Begitu KNP dan pemulihan ekonomi serta hutang akan ada terobosan yang terjadi. Opung Maurits Simbolon, Tuhan berdoa supaya sehat selalu, umur panjang, kesehatan dan kekuatan di usia yang tua. Panggabean Borus Legian juga keluarga besar Sianipar Saragi dibebaskan dari segala yang jahat, dan kemudian kami berdoa agar sehat selalu, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Untuk Ibu Sarma Rukia Sulutonga, Tuhan yang mengalami sakit apapun, Tuhan pulihkan keadaan dalam sakit pencernaan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Pak Tua Hiski Panggabean yang mengalami sakit hipertensi, kiranya Tuhan menjamah kehidupannya, dia boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Simbolon yang ada di Medan, keluarga Karim Nurhayati, Rofi Pratama, juga Juri Simbolon, saudara mereka yang ingin mengalami pemulihan dan pertumbuhan dalam Tuhan, pemulihan keluarga terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka juga bertumbuh menjadi murid Kristus dan bisa penuh dengan Roh Kudus dan dipulihkan dari sifat-sifat manusia lama mereka. Dan berdoa untuk Ibu Lia Liana Medan, juga Ibu Gembala Tasya Sitepu, agar mereka mengalami pemulihan keselamatan juga daripada Tuhan. Ibu Gembala Tasya Sitepu boleh melayani kembali di Medan. Juga Saudara Rafael Januli boleh mengalami pemulihan. Mereka selama ini terikat dengan hubungan yang salah dengan kekasihnya. Tuhan, kami berdoa dia dipulihkan sehingga boleh kembali pada keluarga. Saudara Darwis Panjaitan, Saudara Rian, agar Rubang dijauhkan dari bencana banjir dan mereka berhikmat di dalam kehidupan mereka. Di PDI LKH Kabo, Tuhan yang ada di Medan, agar dimenangkan jiwa-jiwa baru. Kami berdoa semua jemaat yang ada di sana selalu kompak dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa saudara yang mengalami pergumulan ekonomi, terikat dengan belenggu-belenggu hutang, terikat dengan kuasa kegelapan, mereka yang mengalami stroke, sakit asam urat, sakit degeneratif, kami berdoa dalam nama Yesus dipulihkan. Kami berdoa untuk inang tua, roh tua yang mengalami demensia, kami berdoa dipulihkan ingatannya, bahkan dia boleh mengalami kesehatan kekuatan di dalam Tuhan, kesabaran bagi Kak Lia ketika mengurus dari inang tua, roh tua, siahaan dalam nama Yesus. Mari saudara, engkau mengangkat tanganmu bagi engkau yang penuh dengan pergumulan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan bila dari rumah Tuhan ini akan mengalir begitu banyak mujizat. Mujizat alam itu nyata. Apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua yang kau sediakan bagi orang yang mengasihi engkau. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan melihat engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Kiranya engkau hidup suci kudus di hadapan Tuhan, hingga engkau akan meninggalkan dengan Kristus. Selamat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah pekerjaan usahamu, mendapatkan penghasilan tambahan, engkau rukun bersama dengan suami, bersama dengan istri, engkau dipulihkan, engkau menjadi lebih sabar, menghasilkan dua sekalipun bukan pada musimnya, engkau menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus doa kami akan menjadi pemenang-pemenang kehidupan, berbuah sekalipun bukan pada musimnya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara, selamat beraktivitas.